subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu gratis. Karena dengan menekan tombol subscribe berarti teman-teman semua mendukung channel ini. Terima kasih. Kecelakaan sepertinya telah menjadi risiko yang mengintai para pembalap, baik bagi mereka yang berkarir untuk Moto3, Moto2, hingga MotoGP. Bukan cuma itu, risiko meninggal dunia di sirkuit bagi pembalap itu nyata adanya. Terbaru, pembalap Moto3, Jason Dupasquier, tutup usia pada Minggu, tanggal 30 Mei tahun 2021, setelah mengalami kecelakaan fatal dalam MotoGP Italia di sirkuit Mugello. Dupasquier terhantam dari belakang oleh pembalap lain, Ayumu Sasaki, saat terjatuh dari motornya. Ditambah, tubuh Dupasquier juga dihantam lagi oleh motor yang dikendalikan Jeremy Alcoba. Dua hantaman ini yang bikin Dupasquier cedera parah, hingga akhirnya meregang nyawa di rumah sakit. Selain Dupasquier, ada juga sejumlah pembalap lain yang meninggal dunia di sirkuit dalam 20 tahun terakhir. Berikut adalah nama-namanya. 1. Daijiro Kato. Pada 2003, MotoGP berduka. Mereka kehilangan pembalap asal Jepang, Daijiro Kato, yang mengalami kecelakaan di sirkuit Suzuka, Jepang. Dia menabrak pembatas sirkuit usai terjatuh dari motor dalam kecepatan 200 km per jam. Kato menderita cedera parah di kepala, leher, dan dada akibat kecelakaan ini. Setelah mengalami keadaan koma selama 2 minggu di rumah sakit, Kato dinyatakan meninggal dunia akibat cedera parah yang menimpa tungkai otak. Yang kedua, ada Soya Tomizawa. Pada 2010, dunia balap kembali berkabung. Kini, giliran Soya Tomizawa, pembalap Moto2 asal Jepang, yang meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan parah di sirkuit Misano. Dia meninggal dalam usia yang masih muda, yakni 19 tahun. Jadi, ketika itu Tomizawa terjatuh di Misano, tepatnya di tikungan Curvon. Pada saat yang bersamaan, dia terhantam oleh motor Scott Redding dan Alex De Angelis yang datang dari belakang. Dia mengalami cedera parah, dan akhirnya dinyatakan meninggal dunia setelah dibawa ke rumah sakit di Riccione. Luis Salom. 6 tahun setelah kejadian Tomizawa, giliran Luis Salom yang meninggal dunia akibat kecelakaan di sesi latihan bebas kedua MotoGP Catalunya. Kamera di dekat belokan 13 sirkuit Catalunya berhasil menangkap penyebab kecelakaan dari Salom. Jadi, ketika itu motor Salom menabrak pembatas sirkuit. Motornya lalu melayang ke depan. Tubuh Salom terpental dalam kondisi yang kencang dan sempat membentur motornya sendiri. Dia kemudian dibawa ke rumah sakit, namun, nyawanya tidak tertolong. Marco Simoncelli. Salah satu kehilangan besar di MotoGP terjadi pada 2011 silam. Saat itu, salah satu pembalap berbakat asal Italia, Marco Simoncelli, meninggal dunia dalam sesi balapan MotoGP di Sepang, Malaysia. Jadi, Simoncelli mengalami kecelakaan di tikungan 11 sirkuit Sepang. Nah, setelah terjatuh dari motornya, tubuh Simoncelli terhantam oleh motor Colin Edwards dan Valentino Rossi. Sialnya lagi, helm Simoncelli lepas saat itu sehingga kepalanya langsung terhantam tanpa pelindung. Simoncelli sempat dibawa ke rumah sakit. Namun, akibat cedera parah di kepala, leher, dan dadanya, dia langsung meninggal dunia. Salah satu kehilangan yang cukup disesali, apalagi Simoncelli juga disebut sebagai salah satu pembalap menjanjikan di ajang MotoGP saat itu. Dan yang kelima, Dean Berta Vinales.
Dean Berta Vinales, meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan pada race 1 di sirkuit Jerez Angel Nieto, Spanyol, Sabtu, tanggal 25 September tahun 2021. Dikutip dari laman resmi MotoGP, Dean Berta Vinales terlibat dalam kecelakaan beruntun di tikungan 1 sirkuit Jerez. Akibat insiden ini, balapan yang masuk dalam Moto Spanish Round tersebut langsung dihentikan. Sementara itu, kendaraan medis segera tiba di lokasi kejadian untuk memeriksa kondisi Berta Vinales. Berta Vinales sempat dibawa ke dalam ambulans untuk diantar ke medical center di sirkuit. Namun, meski sudah mendapat pertolongan terbaik dan maksimal dari para staf medis sirkuit, medical center akhirnya mengumumkan bahwa Berta Vinales meninggal dunia karena cedera yang dialami.